hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kalau Tuhan harus pilih doamu atau pertobatanmu. Mari kita bahas. Yesaya 59 ayat pertama dan kedua. Ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, doa bukan sekedar kata-kata. Banyak orang Kristen rajin berdoa, tetapi tidak sadar bahwa Tuhan lebih menantikan pertobatan daripada doa yang panjang. Saudara, kita bisa saja menangis sampai terseduh-seduh, berlutut, berteriak minta pertolongan. Tapi kalau hati belum bertobat, belum berubah, doa itu seperti mengetuk pintu yang tidak akan dibuka. Bukan karena Tuhan tuli terhadap doa kita, tapi karena dosa yang telah membangun tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Bayangkan seorang anak yang memohon uang saku kepada ayahnya, tapi ia baru saja membohongi ayahnya kemarin. Sang ayah mungkin mencintainya, tetapi tidak bisa begitu saja memberikan sebelum anak itu mengakui kesalahannya. Demikian juga hubungan kita dengan Bapa di surga. Yang mengerti boleh katakan amin. Tuhan itu lebih tertarik pada hati yang berubah, bertobat, daripada mulut yang pandai berbicara, pandai berdoa. Doa yang sejati lahir dari hati yang bertobat, bukan dari bibir yang fasih. Tuhan tidak tertarik dengan bibirmu, bro. Tuhan lebih tertarik dengan pertobatan dalam hatimu. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang hidupnya sungguh-sungguh pada kebenaran firman Allah, bukan sekedar yang ngomong-ngomong doang. Ketika hati berubah, doa menjadi harum di hadapan Tuhan. Mazmur 51:19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, Mazmur 51 ini adalah doa pertobatan Daud setelah dosanya dengan Batsyeba. Ia tidak berkata, Tuhan, tolong pulihkan tahtaku. Tapi ia berkata, ciptakanlah hati yang tahir dalam aku, ya Allah. Artinya, pertobatan lebih penting daripada permintaan. Banyak orang ingin Tuhan menjawab doa mereka tentang rezeki, berkat, kesembuhan, pasangan, atau keberhasilan. Tapi lupa bahwa Tuhan tidak bisa memberkati hati yang masih kotor, yang masih berdosa. Kita lihat contoh dalam Alkitab, bagaimana kehidupan seorang Raja Saul dibandingkan Raja Daud. Saul dan Daud sama-sama berdosa di hadapan Tuhan, tapi perbedaannya adalah respon mereka terhadap teguran Tuhan. Saul lebih memilih pembenaran diri. Ia berkata kepada Samuel, aku memang melanggar, tapi tolong hormatkan aku di depan rakyat. Artinya Saul lebih mementingkan penampilan rohani daripada perubahan hati. Sedangkan Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan langsung berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ia tidak membela diri, ia bertobat dengan hancur hati. Saudara, Tuhan menolak Saul meski ia masih berdoa dan mempersembahkan korban. Tapi Tuhan mengampuni Daud karena pertobatannya yang tulus. Jadi kalau Tuhan harus memilih nih antara doamu dan pertobatanmu, Tuhan pasti akan memilih pertobatanmu terlebih dahulu. Karena dari pertobatan doa menjadi kudus dan berkenan di hadapannya. Kita bisa bayangkan juga ada seorang ayah ya yang punya anak remaja. Anaknya setiap hari minta dibelikan motor, tapi tiap malam ia pulang mabuk. Si ayah tahu anaknya berbahaya kalau punya motor. Jadi bukan karena ayah tidak mau memberi, tapi karena ia menunggu perubahan sikap anaknya terlebih dahulu. Begitu anaknya berubah, mulai bertanggung jawab dan jujur, ayah itu bukan hanya memberi motor, tapi bahkan mempercayakan lebih banyak hal lagi. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sanggup menjawab setiap doa saudara dan saya. Tapi Tuhan menunggu hati yang bisa dipercaya, hati yang sungguh-sungguh bertobat. Katakan amin. Bapak Ibu semua, pertobatan bukan sekedar menangis sebenarnya, tapi berbalik arah. Ketika kita berhenti dari jalan dosa, langit doa kita terbuka kembali. Kita berbalik dari tadinya ke dosa, berbalik ke arah Tuhan. 2 Taurat 7:14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan urutannya Bapak Ibu. Yang pertama, merendahkan diri dulu. Setelah merendahkan diri, berdoa. Setelah berdoa, mencari wajah Tuhan, dan terakhir adalah berbalik dari jalan yang jahat. Baru Tuhan mendengar dan memulihkan. Artinya, doa tanpa pertobatan tidak pernah lengkap. Pertobatan membuka telinga Tuhan terhadap doa-doa kita.
Nah, saudara, Tuhan tidak menolak doa, tapi menunggu hatimu yang sungguh-sungguh bertobat. Mungkin saat ini kamu merasa doa-doamu tak kunjung dijawab. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Mungkin Tuhan sedang berkata begini, aku mendengarkan suaramu, tapi aku menunggu hatimu, bertobatlah. Amin. Bagi Tuhan, lebih penting menyelamatkan jiwamu daripada sekedar memuaskan doamu. Karena doa yang dijawab tanpa perubahan hati hanya membuat manusia makin jauh dari Tuhan. Nah, saudara, ayo kita terus belajar dari Daud, di mana Daud di Mazmur 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Tuhan tidak mencari doa yang panjang, tapi hati yang mau diselidiki. Tuhan tidak mencari suara keras, tapi hati yang lembut dan siap tunduk. Kalau hari ini Tuhan harus memilih antara doamu dan pertobatanmu, maka biarlah Tuhan melihat bahwa engkau sudah memilih bertobat terlebih dahulu. Karena saat hatimu beres, setiap doamu akan otomatis didengar oleh Tuhan dan dijawab dengan kasih. Kesimpulannya, doa tanpa pertobatan artinya kata tanpa kuasa. Yang kedua, pertobatan tanpa doa sama dengan kesadaran tanpa hubungan. Dan yang ketiga, tapi ketika pertobatan menyatu dengan doa, maka hadirat Tuhan turun dan hidupmu dipulihkan sepenuhnya. Saudara, Tuhan lebih senang melihat air mata pertobatanmu daripada mendengar sejuta kata dalam doamu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.